إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amal kebaikan kita. Kesempatan yang Allah berikan untuk memohon ampun atas segala dosa dan khilaf yang pernah kita lakukan. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan panduan oleh Allah bagaimana mendidik manusia untuk mengenal Allah. Bagaimana mendidik manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya. Panduan itu adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kita juga kepada sahabat-sahabat beliau, kepada keluarga beliau, kepada para pejuang yang telah ikut andil berkontribusi dalam penyebaran dakwah Islam ke seluruh penjuru bumi. Ikhwatal iman rahimakumullah. Mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Menjadi pribadi-pribadi yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangan yang Allah tetapkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan syariat Islam yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Syariat yang Allah turunkan liikhrajil ibad, untuk mengeluarkan hamba min ibadatil ibad, dari penghambaan kepada hamba ila ibadati rabbil ibad, sehingga hanya menyembah kepada Allah Rabb, kepada seluruh hamba. Syariat yang Allah turunkan untuk memakmurkan bumi ini. Syariat yang Allah turunkan tidak hanya bertujuan kebahagiaan kita di akhirat, tetapi dengan syariat ini
ketika syariat dan nilai-nilai yang Allah turunkan kita amalkan dalam kehidupan, maka akan terciptalah kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat. Tema khutbah kita pada hari ini, ibrah di balik runtuhnya daulah Islam di Andalusia. Ikhwatal iman rahimakumullah. Islam telah mewarnai kehidupan masyarakat. Islam telah berubah menjadi peradaban, way of life, cara hidup masyarakat di berbagai belahan dunia. Salah satunya yaitu di Andalusia, semenanjung Iberia, yang sekarang kita lebih mengenalnya dengan negara Spanyol, Portugal, dan bahagian Perancis Selatan. Islam datang menaklukkan, membuka Andalusia atas undangan daripada rakyat Andalusia. Karena tidak tahan kezaliman yang dilakukan oleh rajanya, Raja Visigot yang bernama Roderick. Akhirnya mereka mengundang kaum muslimin, datanglah ke negeri kami, bebaskan kami dari cengkraman kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kami kepada kami. Akhirnya Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika ketika itu menugaskan Tariq bin Ziyad membawa pasukan menyeberangi Selat Gibraltar untuk menaklukkan negara Andalusia. Penaklukan ini terjadi pada tahun 92 Hijriah. Artinya belum lama dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya tahun 711 Masehi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah penaklukan Andalusia oleh kaum muslimin, yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah menyebarkan keadilan, menyebarkan kemakmuran, memberikan warna yang baik di dalam kehidupan masyarakat Andalusia. Islam telah mewarnai Andalusia selama 781 tahun, lebih kurang 8 abad lamanya peradaban Islam berada di daratan Eropa, tepatnya di semenanjung Iberia. Tepatnya tanggal 2 Januari. Semalam 2 Januari, maka keruntuhan Islam, peradaban Islam yang ada di Andalusia terjadi pada tanggal 2 Januari tahun 1492, yaitu 533 tahun yang lalu. Ketika itu raja terakhir dari kerajaan-kerajaan yang ada di Andalusia yaitu Granada, yang rajanya Boabdil atau Abdullah, menyerahkan kunci istana Al-Hamra kepada Raja Ferdinand dan Isabella. Kemudian setelah berakhirnya peradaban Islam di Andalusia, maka terjadilah pengusiran besar-besaran, pemurtadan besar-besaran secara paksa yang dilakukan oleh Raja Ferdinand dan Isabella. Orang-orang muslim yang tinggal di Andalusia pilihannya cuma 2, murtad atau keluar meninggalkan Andalusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 8 abad itu bukan waktu yang sebentar. Sehingga waktu yang panjang itu ada kalanya mengalami kemunduran, ada kalanya ada kemajuan-kemajuan yang telah ditorehkan oleh para kaum muslimin yang ada di Andalusia.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Andalusia telah melahirkan berbagai macam ilmuwan dan ulama. Ini pertanda bahwa Islam benar-benar lama memberikan warna di Andalusia. Di antaranya ada Ibnu Hazm, seorang ulama besar dalam ilmu fikih dan usul fikih dan sastra. Karya beliau Al-Muhalla dan Tauqul Hamamah. Kemudian ada Ibnu Rushd, ahli fikih juga. Kemudian filsuf, bahkan beliau juga sebagai dokter. Karya beliau yang masih dipelajari di mana-mana, yaitu Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Selanjutnya ada Ibnu Arabi, seorang sufi besar, penulis dalam bidang tasawuf. Karya beliau Futuhat Al-Makkiyah. Kemudian ada Ibnu Khaldun dengan karyanya Al-Muqaddimah. Kemudian ada Az-Zahrawi, ahli bedah terkemuka. Bahkan penemuan-penemuan beliau masih digunakan di dalam dunia kedokteran. Alat-alat bedah yang beliau buat pada zaman dulu masih digunakan sampai sekarang dengan beberapa modifikasi. Kemudian ada Ibnul Bajjah, ada Ibnu Tufail, filsuf dan dokter. Kemudian ada Ibnu Qutaibah Al-Andalusi, Ibnul Khatib, Ibnu Firnas. Beliau yang menemukan pertama sekali konsep pesawat terbang. Kemudian ada juga Al-Majriti. Al-Majriti beliau lahir di kota Madrid, yang sekarang ada klub Real Madrid dengan stadionnya Santiago Bernabeu. Al-Majriti lahir di situ. Orang Islamlah yang mendirikan kota Madrid itu. Banyak ulama-ulama lain yang telah menorehkan pencapaian dan kontribusi yang luar biasa untuk dunia Islam dan untuk peradaban manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, kenapa Islam di Andalusia bisa hancur, bisa keluar semuanya tanpa bekas? Penyebabnya di antara yang paling utama adalah menjauhnya umat ketika itu dari sumber, dari panduan, dari nilai-nilai Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita menjabarkan bentuk daripada jauhnya umat dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, perpecahan internal. Terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin yang ada di Andalusia. Kerajaan yang besar kemudian terpecah menjadi mulukut tawaif atau duwailat saghirah, menjadi negara-negara kecil. Kaum muslimin punya negara-negara kecil yang bahkan di kemudian hari mereka saling berantam, saling begaduh di antara negara-negara kecil tersebut. Sebab yang kedua, kemerosotan moral dan akhlak. Ketika akhlak dan moral sudah merosot, maka tunggulah peradaban itu akan runtuh. Karena kezaliman dan kemerosotan akhlak merupakan modal awal untuk keruntuhan sebuah peradaban. Dulu awalnya dikisahkan ketika Islam lagi maju-majunya di sana. Kemudian seseorang melihat di pinggir jalan ada seseorang menangis. Kemudian bertanya, "Malladzi yubkika?" Apa yang membuatmu menangis? Katanya, "Aku tidak bisa menembak anak panah dengan tepat." Menangis karena tidak bisa menembak dengan tepat. Itu penyebab dia menangis. Kemudian dia melanjutkan, "Ya kenapa harus menangis? Silakan dicoba kembali." Kemudian dia menjawab, "Apakah musuh akan memberikan kesempatan kedua ketika tembakan yang pertama tidak tepat? Apakah ia akan memberikan kesempatan yang kedua?" Ini yang membuat generasi ketika Islam lagi maju-majunya menangis. Kemudian dikisahkan juga setelah beberapa lama berselang,
Ada juga anak muda di pinggir jalan lagi menangis. Kemudian ditanya, "Malladzi yubkika?" Maka jawabannya adalah jawaban yang remeh-temeh, menangis gara-gara diputus cinta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab berikutnya adalah konspirasi dan tekanan dari luar. Bangsa Eropa secara umum bersepakat melakukan konspirasi untuk menjatuhkan peradaban Islam yang ada di Andalusia. Kemudian yang keempat, kurangnya keteguhan pada syariat Islam. Artinya ketika umat ini jauh dari Al-Quran, umat ini jauh dari nilai-nilai tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka siap-siaplah peradaban itu akan sirna, akan hancur, akan hilang. Sebagaimana yang terjadi dengan kaum muslimin yang ada di Andalusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa runtuhnya daulah Islamiyah yang ada di Andalusia. Yang pertama, pentingnya persatuan. Pentingnya persatuan di antara umat. Jangan gara-gara hal yang kecil kita berantem. Jangan gara-gara hal yang remeh-temeh kita begaduh. Jangan gara-gara hal yang sepele kita berkelahi sesama kaum muslimin. Yang kedua, menjaga moral dan akhlak. Maka pesan kepada kita ibrah, tugas kita semuanya untuk menjaga moral dan akhlak generasi-generasi kita. Kemudian yang ketiga, pentingnya ilmu pengetahuan. Tidak ada dikotomi di dalam dunia Islam. Ini ilmu dunia, ilmu akhirat, tidak ada. Semua ilmu yang ada itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sumber yang menjadi rujukan ilmuwan-ilmuwan yang ada di Eropa ketika itu, tepatnya di Andalusia, adalah Al-Quran. Sehingga mereka berhasil menemukan penemuan-penemuan yang luar biasa. Kemudian berikutnya, mari kita kembali untuk mengamalkan nilai, mengamalkan syariat, mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mendekat kepada sumber panduan kita. Kemudian yang terakhir, ibrahnya adalah Filistin hatta la takun Andalusan ukhra. Ibrah yang terakhir, mudah-mudahan Palestina tidak menjadi Andalusia yang kedua. Mudah-mudahan Palestina, Al-Quds, Masjidil Aqsa tidak dibumi hanguskan oleh tentara Zionis laknatullah alaihim. Maka di sini kita harus berperan. Gaza sudah dibantai selama setahun lebih. Sekarang mereka sedang musim dingin. Mereka tinggal di tenda. Tendanya banjir dan syuhada di Gaza khususnya sudah mencapai 45.000 lebih. Mungkin yang luka-luka mencapai 100.000 lebih. Tugas kita minimal yang pertama mendoakan mereka. Mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza. Dan kita mendoakan semoga Al-Aqsa cepat dibebaskan dari cengkeraman Yahudi laknatullah alaihim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia dengan dengan usaha manusia itu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتل اليهود الحاقدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.